Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 38. Setelah waktu yang lama, Luo Xiu perlahan membuka matanya, dan cahaya yang menyelimutinya perlahan mulai menghilang. Semuanya kembali menjadi tenang. Ilmu pedang kecepatan, tanpa kelas, 4 tingkatan, permulaan, menengah, kelengkapan, dan kesempurnaan. Dalam dunia seni bela diri, esensinya adalah kecepatan. Jika kecepatan pedangnya sangat ekstrim, itu bisa melampaui ilmu pedang lainnya. Jika pedang itu menyambar, itu bagaikan kilat dan guntur, menghancurkan musuh dalam sekejap. Hufet, Luo Xiu menghela napas panjang. Seperti yang dikatakan roh samsara, karunia dari hukum asal-usul akan fokus pada peningkatan kekuatannya. Ilmu pedang kecepatan ini benar-benar membuka matanya. Meskipun itu adalah satu set seni bela diri tanpa kelas apapun, itu lebih baik daripada ilmu pedang apapun yang pernah dia baca di Balai Seni Bela Diri King Yun. Seringge, ketika pedang keluar dari sarungnya, cahaya pedang berkelebat dalam sekejap. Udara bergoyang, yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Berdasarkan deskripsi yang ada dalam ingatanku, aku berada di alam permulaan ilmu pedang kecepatan. Luo Xiu tahu betul bahwa ingatan yang diberikan oleh hukum asal-usul hanya memungkinkannya untuk mengetahui cara berlatih, dan tidak mungkin baginya untuk langsung mencapai tingkatan kesempurnaan ilmu pedang kecepatan. Namun, kekuatan dari alam permulaan ilmu pedang kecepatan sudah bisa dibandingkan dengan tingkatan kesempurnaan dari tingkat keempat pedang 9 guntur. Selain itu, jika kamu menggunakan pedang 9 guntur dengan cara ilmu pedang kecepatan, kekuatannya akan lebih kuat. Dibandingkan dengan ilmu pedang kecepatan, aturan dari cakram dunia hidup dan mati lebih sulit. Luo Xiu mengerutkan kening. Ada 9 diagram hukum asal-usul. Diagram pertama adalah yang paling sederhana, tetapi masih terlalu sulit untuk Luo Xiu. Berbagai pola, mantra, dan terbitan yang sangat rumit. Roh reinkarnasi, bagaimana aku bisa keluar dari asal-usul ruang? Luo Xiu menatap reinkarnasi besar dan bertanya. Pewaris yang lemah, kamu bisa pergi kapan saja. Ketika basis kultivasimu mencapai tingkatan bawaan, kamu dapat memahami diagram pertama cakram dunia hidup dan mati sepenuhnya. Kemudian, kamu dapat memasuki asal-usul ruang lagi. Ucap suara roh samsara. Bagaimana situasi di luar? Apakah berbahaya bagiku untuk keluar? Tanya Luo Xiu dan dia masih ingat kengerian harimau berkepala 2 yang terasingkan. Setelah kamu keluar, kamu akan muncul langsung di perut harimau berkepala 2 yang terasingkan. Pewaris yang lemah, semoga kamu beruntung. Begitu suara roh samsara menghilang, kekuatan yang tak tertahankan langsung menyelimuti Luo Xiu, dan dia menghilang dari asal-usul ruang di manik hidup dan mati. Dengan rasa pusing, Luo Xiu mencium bau busuk yang menyengat dan sudah berada di perut harimau berkepala 2 yang terasingkan. Sudah 10 hari, aku benar-benar kesal. Wajah Bu Fei lesu, dan ada bau menjijikan juga tercium di tubuhnya. Dia mencari di kotoran harimau berkepala 2 yang terasingkan berkali-kali, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk tentang pedang bayangan. Derer tete, tiba-tiba, pedang cahaya di belakangnya mendadak bergetar. Ini adalah induksi pedang bayangan. Wajah lesu Fei menunjukkan kebahagiaan, dan dia melihat harimau berkepala 2 yang terasingkan, yang sedang tidur lelap di sudut. Pedang cahaya merasakan aroma pedang bayangan, tepat di tubuh binatang ini. Aung, harimau berkepala 2 yang terasingkan yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Tubuhnya yang besar-besar berdiri, dan ia mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan yang sangat keras. Seluruh gua bergetar hebat, kerikil berjatuhan, debu beterbangan, dan Bu Fei dihantam oleh gelombang suara raungan harimau yang menakutkan. Gendang telinganya meraung, pusing menerpa, dan darah menyembur dari mulutnya. Sialan, ada apa dengan binatang ini? Bu Fei terkejut dan marah. Bum, 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 harimau berkepala 2 yang terasingkan bergulingan di dalam gua, dan terus-menerus mengeluarkan raungan yang keras. Bu Fei tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak berani mendekat. Di perut harimau berkepala 2 yang terasingkan, Luo Xiu memegang pedang tingkat manusia menengah dan terus menebas. Fisik binatang iblis tingkat 5 itu kuat, tetapi organ dalam dan pembuluh darahnya masih rapuh. Selain itu, Luo Xiu bisa langsung merusak vena kehidupan, menyebabkan kerusakan besar pada harimau berkepala 2 yang terasingkan dalam sekejap. Gluduk, harimau berkepala 2 yang terasingkan itu terus berguling, meraung kesakitan, dan kedua kepalanya terus memuntahkan darah serta serpihan organ dalam. Hati Bu Fei bergetar melihat itu, tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Setelah lebih dari setengah jam, pergerakan harimau berkepala dua yang terasingkan menjadi semakin lemah, dan gua itu mulai sunyi. Mati. Fei perlahan mendekati binatang itu dan merasakan bahwa energi darah dari harimau berkepala dua yang terasingkan itu telah menghilang, tidak bersisa lagi. Pada saat yang sama, dia juga penuh dengan keraguan. Harimau berkepala dua yang terasingkan ini adalah binatang iblis tingkat 5. Kenapa tiba-tiba mati? Tiba-tiba, Bu Fei merasakan bahaya. Buk, perut harimau berkepala dua yang terasingkan itu terbuka. Seorang pria bergegas keluar, dan cahaya pedang tampak seperti galaksi menghampirinya. Fei merasa ngeri, rambutnya berdiri tegak, dan tubuhnya mundur dengan cepat. Ketika dia melihat wajah pria itu, dia tercengang. Luo Xiu, kamu, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Mata Fei melebar seolah-olah melihat hantu. Sangat sulit dipercaya bahwa seseorang yang ditelan bulat oleh binatang iblis tingkat 5-10 hari yang lalu masih hidup. Ya, aku masih hidup, jadi kamu bisa mati. Luo Xiu berlumuran darah, seperti surah keluar dari neraka. Pedang di tangannya seperti cahaya yang melintasi langit. Puff, darah berceceran, Bu Fei mencoba mundur menghindarinya. Telapak tangannya memegang lehernya, penuh darah. Pedang yang sangat cepat, jika kecepatannya sedikit lebih lambat, dia pasti akan dihalau oleh pedang. 10 hari yang lalu, Luo Xiu tidak memiliki kekuatan itu, dan pedangnya tidak begitu cepat dan tajam. Plak, Luo Xiu melangkah keluar seperti hantu dan muncul di depan Bu Fei. Mata Fei terbuka lebar. Keterampilan gerakan Xiu saat ini lebih cepat dari 10 hari yang lalu. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dia ditelan oleh harimau berkepala dua yang terasingkan. Apakah dia tidak mati? Mengapa kekuatannya justru meningkat pesat? Pada saat ini, Bu Fei merasa bahwa dia sangat dekat dengan kematian. Tidak, Luo Xiu, kamu tidak bisa membunuhku, teriak Fei ketakutan. Derer tete, suara getaran pedang memasuki telinganya, dan ujung pedang berhenti di leher Bu Fei. Angin kencang memotong kulitnya, dan darah mengalir keluar. Bu Fei merasa jantungnya hampir melompat dari tenggorokannya. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu, kata Luo Xiu acuh tak acuh, menatap Fei. Aku satu-satunya keturunan Raja Bela Diri, Bu Chen. Lalu, hanya aku yang bisa membuka harta karun kuno itu. Bu Fei tampaknya telah menemukan harapan terakhir yang bisa menyelamatkan hidupnya. Kenapa aku harus percaya padamu? Bu Fei selalu ingin membunuhnya. Untuk orang seperti ini, Luo Xiu tidak mungkin membiarkannya pergi. Bahkan jika hanya Bu Fei yang bisa membuka harta karun Raja Bela Diri, Luo Xiu lebih suka tidak mendapatkan barang-barang di dalam harta karun kuno itu dan tidak akan membiarkannya pergi. Sebelumnya, dia akan sangat senang dengan harta karun kuno Raja Bela Diri, tetapi pengalamannya di asal-usul ruang manik hidup dan mati tidak signifikan dibandingkan dengan harta karun kuno Raja Bela Diri. Mengambil pedang cahaya dan gelang penyimpanan Bu Fei, Luo Xiu dengan cepat menemukan gulungan dari gelang penyimpanannya. Gulungan itu sudah cukup tua. Setelah dibuka, itu adalah catatan dari harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri, Bu Chen, untuk generasi mendatang. Disebutkan bahwa untuk membuka harta karun, diperlukan pedang ganda cahaya dan bayangan serta liontin batu giok, yang telah terinfeksi oleh darah keturunan Raja Bela Diri. Ketiganya digabungkan untuk membuka harta karun kuno tersebut. Mengenai fakta bahwa keturunan Raja Bela Diri merupakan syarat untuk membuka harta karun, tidak disebutkan dalam gulungan itu. Kamu masih berbohong padaku ketika kamu akan mati. Luo Xiu melirik mayat Fei tergeletak dan kemudian berjalan menuju ke dalam gua. Cahaya di dalam gua redup, tetapi Luo Xiu sudah mendapatkan petanya, dan dia segera menemukan gerbang batu jauh di dalam gua. Bentuk gapura batu ini sangat sederhana, tingginya sekitar 5 atau 6 meter. Ada 3 alur di sebelah 2 gerbang batu. Luo Xiu mengeluarkan pedang ganda cahaya dan bayangan dan memasukkannya ke dalam 2 alur, masing-masing. Tubuh pedang dan gagangnya pas dengan alurnya. Kemudian, Luo Xiu mengeluarkan liontin giok dari gelang penyimpanan Bu Fei dan menekannya ke alur ketiga. Setelah ahli bela diri meninggal, esensi darah akan menghilang, jadi Luo Xiu tidak tahu apakah liontin giok ini telah direndam dalam esensi darah Fei. Jika tidak, harta kuno Raja Bela Diri tidak akan bisa dibuka selamanya. Namun yang Luo Xiu tidak tahu adalah bahwa liontin batu giok ini sebenarnya adalah tanda dari Raja Bela Diri, dan keturunannya harus memasukkan esensi darah ke dalam liontin batu giok untuk menghindari diserang oleh harimau berkepala dua yang terasingkan. Beberapa hari yang lalu, liontin tersebut sudah menyerap esensi darah Bu Fei. Oleh karena itu, ketika Luo Xiu menekan liontin batu giok ke dalam alur, itu hanya berhenti sejenak. Lalu, pintu batu itu tiba-tiba bergetar. Dengan suara gemuruh, pintu batu yang berat, yang tingginya 5 atau 6 meter, perlahan naik. Luo Xiu merasa senang, dan dia melangkah ke pintu batu yang terbuka. Ini adalah ruang batu yang digali secara artifisial. Tembok di sekitarnya sangat indah dengan beberapa mutiara malam, yang berharga dalam masyarakat duniawi. Seluruh ruangan batu itu terang benderang. Di sisi kanan ruang batu, ada deretan rak buku.
Luo Xiu berjalan mendekat dan melihat buku-buku rahasia seni bela diri diletakkan di atasnya. Buku-buku itu terbuat dari bahan khusus, yang masih utuh setelah ratusan tahun. Seni bela diri tingkat ke-6, Luo Xiu dengan santai mengambil salinannya. Setelah membalik-baliknya, salinan itu mencatat seni bela diri bernama Tapak Bayangan Misteri. Sejauh yang dia tahu, seni bela diri tingkat tertinggi yang tercatat di Gerbang Kebebasan, kekuatan raksasa Kabupaten Naga Awan, hanyalah seni bela diri tingkat ke-7. Namun di sini, dia dengan santainya membuka sebuah buku, dan ternyata itu adalah seni bela diri tingkat 6. Luo Xiu sangat gembira. Dia akan memasukkan semua salinan ini ke dalam cincin penyimpanan. Ada 32 buku, 18 seni bela diri tingkat ke-5, 13 seni bela diri tingkat ke-6, dan 1 seni bela diri tingkat ke-7. Luo Xiu tidak melihat secara rinci, menoleh untuk melihat ke sisi lain ruangan batu, dan melihat deretan rak dengan 23 pedang panjang diletakkan di atasnya. Mereka memancarkan aura tajam, yang membuat hati Luo Xiu bergetar. Pedang, lagi pula, itu bukan pedang biasa. Wajah Xiu menunjukkan kegembiraan. Dia sendiri adalah seorang pendekar pedang. Menemukan pedang yang bagus, dia tentu saja menyukainya dan mendekatinya. Belum lagi bahwa tidak hanya ada satu pedang perang, tetapi 23. Tidak jauh, Luo Xiu melihat sebuah buku, mengambilnya, dan membolak-baliknya. Dia menemukan bahwa buku itu mencatat beberapa pesan yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri, Chen. Raja Bela Diri, Bu Chen, telah melangkah ke tingkatan Raja Seni Bela Diri, dan dia juga ahli pembuatan pedang tingkat ke-5. 23 pedang di ruang batu semuanya adalah karya yang membanggakan dalam hidupnya. 20 pedang peringkat bumi bernada di tingkat ada 3 dari mereka di tingkat menengah. Menurut nalar umum, pedang tingkat menengah dari peringkat bumi membutuhkan ahli pembuat pedang tingkat ke-6 untuk ditempa. Namun, Raja Bela Diri secara tidak sengaja memperoleh peninggalan kuno dari teknik pembuatan pedang peringkat bumi. Salinan bab ini juga mencatat teknik membuat pedang kuno yang diperoleh Raja Bela Diri. Selain seni bela diri dan pedang, ada juga sekelompok batu vitalitas di ruangan batu ini. Tidak seperti batu vitalitas peringkat bumi bernada digunakan Luo Xiu, batu vitalitas di ruang batu lebih murni dan lebih cerah. Banyak kemurnian energi vitalitas. Tumpukan batu vitalitas tingkat menengah ini mungkin berjumlah hampir 1000. Selain itu, ada beberapa harta dan pil ajaib, yang semuanya dikumpulkan oleh Raja Bela Diri selama hidupnya. Salah satu harta di sini sudah cukup untuk membuat guru besar bela diri bawaan bangkrut. Mereka tidak mampu membelinya. Lalu, harta itu bisa membuat guru besar bela diri di tingkatan pemurnian ilahi menjadi gila. Haha, aku kaya. Luo Xiu menemukan cincin penyimpanan dari harta itu. Itu adalah harta karun formasi tingkat ke-5. Ruang penyimpanannya puluhan kali lebih besar dari cincin yang dia gunakan sebelumnya. Semua barang dikumpulkan oleh Luo Xiu. Dia berpikir bahwa berbahaya baginya untuk menemukan harta karun Raja Bela Diri, tetapi barang yang dia dapatkan cukup banyak. Dibandingkan dengan kekayaan dalam harta karun Dao Raja Bela Diri, Luo Xiu merasa bahwa keuntungan terbesarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang manik hidup dan mati.